Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi kita yang mungkin sebelumnya sering pakai PDF ya. Hari ini kita coba menggunakan video biar membantu bagi teman-teman yang masih kesulitan atau bingung karena ada beberapa kesalahan atau trouble saat menginstal aplikasi ataupun framework Gonic ya. Nah, hari ini kita akan coba nanti instalasi Gonic, kemudian GORM sama JWT. Untuk Gonic kemarin sudah kita pelajari, tinggal nanti sedikit saya terangkan. Namanya GORM itu hubungannya dengan pembuatan model yang mewakili database. Di sini nanti kita gunakan database MySQL. Terus yang JWT ya, JavaScript Web Token. Jadi nanti untuk mengakses API harus menggunakan token yang di-generate menggunakan JWT. Ya, kita akan menginstal framework Gonic kemudian GORM ya. Nah, seperti biasa kita buka CMD. Nah, di sini saya sudah punya folder di D kuliah 2092 ya. Kita pindah dulu ke D, kemudian ke folder kuliah, terus folder 2019-2. Nah, kita akan membuat di sini folder baru, misalkan Golang API. Ya, kita nanti gunakan folder Golang API. Nah, kita sudah berada di folder Golang API. Langkah pertama ketika membuat project Golang, biasanya kan kita langsung membuat file formatnya .go ya. Nah, kali ini kita coba membuat modul dulu. Perintahnya cukup simpel, pakai go mode init, kemudian nama modulnya. Saya coba pakai shopini.com, enter. Nah, otomatis nanti di folder Golang API sudah ada namanya go.mode. Nah, kita buka text editor dulu ya. Saya gunakan Visual Studio Code. Saya buka foldernya tadi di D kuliah Golang API. Nah, gomut yang tadi kita jalankan pakai perintah gomut init shopini.com di sini menghasilkan sebuah file, isinya modul spasi shopini.com. Di situ juga ada versi Go-nya versi berapa. Oke, berikutnya pastikan komputer terhubung dengan internet. Kita coba install Gonic sama GORM ya. Ini sebenarnya sudah ada dokumentasinya di webnya Gonic ya, tinggal diikuti aja. Ini bisa langsung dua. Langsung saya install GORM-nya. Oke, dia sudah diketik full. Ada dua paket yang akan kita install. Nih, kita enter. Ya. Nah, ketika kita enter di sini langsung bertambah ya. Di file gomutnya tadi di sini sudah bertambah. Nah, berhubung karena tadi atau sebelumnya saya pernah menginstal Gonic sama GORM, maka di sini tidak ada proses download ya. Tapi kalau
laptopnya atau komputernya baru pertama kali menjalankan perintah ini, biasanya di sini nanti ada proses download. Terus dipastikan juga nanti keluar file namanya GoSam. Nah, file GoSam itu kayak file-file yang digunakan gitu ya. Tuh. Oke, sampai detik ini kita sudah selesai menginstal paketnya dulu. Nanti yang JWT terakhir aja. Oke, selanjutnya kita coba membuat file wajib atau file yang harus ada ketika kita membuat Golang ya. Kita kasih nama seperti biasa, namanya main.golang. Di situ disimpan di folder yang sama dengan yang sebelumnya ya, main.go. Kita isi. Kita impor. Ada paket namanya net http. Ini paket bawaan dari Golang, jadi nggak perlu diinstal. Kemudian paket miliknya Gonic tadi. Oke, ini ya. Terus function main. Nah, kita buat variabel misalkan R. Terus kita buat root. Nah, di sini get garis miring itu artinya kalau nanti diakses IP kemudian portnya terus garis miring tanpa ada URL-nya, maka langsung menjalankan fungsi yang kita ketik di belakangnya ini. Function misalkan C. Gini. Nah, ini fungsinya HTTP yang atas itu tadi bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan status dari request, apakah 200, 404 atau yang lainnya ya. Kalau 200 berarti found atau ditemukan halamannya, kalau 404 berarti tidak ada atau tidak ditemukan halamannya, sedangkan 500 itu kalau terjadi error atau kita buat error gitu ya. Ini kita tulis oke. Oke-nya besar. Oke, ini strukturnya struktur JavaScript ya. Misalkan kemudian terakhir tinggal di run. Kita simpan, kita coba jalankan. Go main. Oh, go run main. Nah, ada yang salah ya. Di situ yang salah. Ini yang salah, harusnya pakai kurung biasa. Simpan lagi. Ya, kalau ada tampilan seperti ini diizinkan saja. Nah,
Nah, ini kebetulan ada antivirusnya. Ini antivirusnya masih melakukan scanning terhadap aplikasi Golang yang baru dikompil ya. Ditunggu dulu. Oke, berjalan di port 8080. Kita buka localhost 8080. Nah, ini sudah muncul data JSON yang tadi kita tambahkan di sini. Nah, sampai di sini sudah berhasil melakukan instalasi Gonic ya. Kita lanjutkan untuk membuat database dan membuat model. Oke, berikutnya kita akan buat model ya. Dimana model ini nanti kita gunakan untuk mewakili tabel yang ada di database. Biar rapi, kita buat folder. Saya kasih nama models ya, atau selain models juga boleh ya. Nah, misalkan kita coba di dalam folder model ini kita buat satu file, misalkan namanya mahasiswa.go. Nah, tadi di awal kita menggunakan folder ya tadi sebelumnya, folder model, sehingga di sini kita kasih nama paket model. Tipenya misalkan mahasiswa. Jadi ini kayak kalau di bahasa pemrograman Pascal itu structure, atau bisa juga disebut array, tapi kurang tepat sih kalau array, tapi mirip dengan array tetapi punya tipe data gitu. Kita isi misalkan name itu tipenya string ya. Terus petik, ini petik yang sebelah kiri atas sampingnya angka 1 ya. JSON.2 name. Jadi ini nanti yang di dalam petik ini hubungannya dengan tabel itu tabel name, field name, dan struktur data yang tampil di halaman web juga nanti name ya. Tapi kalau yang depannya name besar, yang n-nya besar, ini hubungannya dengan yang ada di dalam coding. Nanti yang connect dengan tabel dan format JSON yang ada di web nanti digunakan yang name belakangnya. Yang nama sama ya. Nama. Oke, misalkan nanti kalau mau ditambahkan yang lain silahkan. Sementara sebagai contoh 2 ini aja. Kita simpan. Oke, terus nanti kalau pengen buat model lain tinggal buat file baru lagi di sini. Misalkan prodi, dosen, mata kuliah dan sebagainya. Kemudian ada satu file lagi di dalam model yang ini cukup penting. Jadi ketika kita sudah mendefinisikan tipe dari modelnya, struktur dari modelnya, nanti untuk di database kita tidak perlu membuatnya ya, karena di sini nanti bisa kita buat otomatis. Kita coba namanya setup.go. Nah, di sini nanti kita buat sebuah script kita import dulu github.com.
Shinzo. Terus nah, karena kita menggunakan MySQL, jadi di sini kita tambahkan dialek MySQL ya. Kita buat function misalkan set up models. Nah, kita buat variabel db sama variabel error. Itu isinya adalah nanti semacam koneksi ke MySQL. Nah, di sini saya belum membuat database ya. Nanti kita isi sembarang dulu, baru nanti kita buat database-nya. Kita sebutkan nama usernya, misalkan di sini root, kemudian passwordnya. Kalau passwordnya kosong berarti biarkan kosong, tetapi karena di sini di PC saya ada passwordnya, saya isi. Jadi yang depan ini user .2 password. Kalau passwordnya kosong ya dikosongkan aja. Tapi kalau di tempat saya ini kebetulan ada isinya. Terus add, add-nya dalam kurung localhost karena masih dalam satu PC yang sama. Kalau nanti sudah online, di sini kalau database-nya ada di server yang berbeda, tinggal disebutkan IP-nya. Kemudian garis miring nama database-nya. Misalkan saya kasih nama /db. Ini belum saya buat ya, nanti habis ini kita buat. Terus ada parameternya, char set-nya kita buat UTF aja, UTF 8. Kemudian parse temp bisa isi true. Terus lokasinya lokal. Gitu ya. Itu untuk coding koneksinya ya. Nama database-nya jenis database-nya MySQL, usernya root, passwordnya punya saya root. Kalau nanti kosong berarti rootnya ini dihapus saja. Ini hostnya, terus gulang db itu nama database-nya. Kita cek apakah ada error atau enggak. Nil itu artinya kalau apakah error tidak nil berarti ada errornya ya. Kita kasih sebuah peringatan gagal koneksi database. Oke, itu terus kalau itu ada error, kalau nggak ada error kita bisa langsung db auto migrate. Jadi nanti model-model yang Anda buat di sini, misalkan mahasiswa, dosen, mata kuliah dan sebagainya, otomatis dimigrasi ke MySQL. Tadi namanya mahasiswa. Kalau nanti ada banyak tinggal disebutkan aja satu-satu. Auto migrate mahasiswa, auto migrate dosen, auto migrate mata kuliah dan sebagainya. Kita run db. Kita save. Nah, untuk mengakses ini kita tambahkan di main, kita impor ya. Tadi namanya solpingi.com. Nah, jadi yang ada di dalam
file-file ini nama paketnya shopingi.com sesuai yang kita definisikan di awal tadi ya. Shopingi.com garis miring foldernya models, kita import dulu. Terus kita panggil ya, misalkan kita taruh di sini aja, model. Kita panggil namanya tadi db, misalkan variabelnya db, kita panggil models dot, namanya di setup models ya. Buka kurung, tutup kurung, itu kita save. Coba kalau kita jalankan, nah ini karena tadi punya saya belum download Go SEL driver MySEA, ternyata di sini otomatis download ya. Kenapa otomatis download? Kalau kita lihat di GoSam-nya, di sini sudah ada, sudah terregister sehingga dia otomatis download sendiri. Nah, tetapi ini ada peringatan ya, tipe mahasiswa is not expression. Nah, saya cek dulu. Ada yang kurang. Kita jalankan lagi. DB dideklarasikan tetapi tidak pernah digunakan. Nah, ini yang di sini dideklarasikan tapi tidak pernah digunakan, ini juga diprotes ya. Karena memang di Golang itu semua variabel yang dibuat wajib digunakan. Kalau nggak digunakan pasti ada errornya nanti. Oke, kita tambahkan di mainnya. Ini tadi kebalik, harusnya di bawahnya R. Nah, R ini kita menggunakan DB, jadi Gingonic, framework Gingonic biar menggunakan database yang kita setting. Kita gunakan r.use, kita ketik fungsinya, teks, terus di set. Nah, kita setting database-nya DB. Jadi yang DB yang atas ini kita masukkan di sini. Nah, yang depan ini adalah parameter yang dimiliki oleh Gingonic. Jadi database yang ada di frameworknya Gingonic kita isi dengan database atau variabel DB sesuai model setup model yang kita buat tadi. Nah, jadi ceritanya ketika programnya dijalankan harus melalui proses 16, 17, 18, 19. Jadi harus melalui proses ini dulu. Jadi harus melakukan koneksi dulu, baru nanti dilanjutkan ke
proses berikutnya. Dalam hal ini digunakan perintah .next. Kita simpan, kita jalankan lagi, harusnya masih ada error ini. Nah, error baris 16. Kebanyakan T. Jalankan lagi. Set undefinite. S-nya besar ternyata. N-nya juga besar. Nah, berhasil. Ditunggu dulu. Nah, ada peringatan lagi di situ, ada pesan gagal koneksi database. Kenapa gagal? Ya, karena tadi sudah saya katakan saya belum membuat database GoLangDB. Kita coba buat dulu. GoLangDB. Ya, masih kosong tabelnya. Saya jalankan lagi. Nah, kelihatannya tidak ada error ya. Kita tunggu dulu ini biar selesai dulu scan antivirusnya. Oke. Kita cek apakah database-nya sudah jadi belum. Nah, otomatis tabel mahasiswa langsung tergenerate ya, langsung ada kolom NIM nama ya. Ini sudah langsung jadi tidak perlu membuat tabel di database, otomatis nanti di sini sudah tergenerate sendiri. Oke, itu untuk materi model. Habis ini kita lanjutkan membuat controller, di mana nanti controller itu kita gunakan untuk tampil, tambah, ubah, dan hapus. Oke, kita lanjutkan membuat controller ya. Seperti biasa, kalau model tadi kita buat folder, di sini kita juga buat folder lagi. Ya, kita kasih nama controller. Nah, di sini nanti controller bisa mewakili model yang di dalamnya ini. Kita buat satu file. Saya buat sama aja mahasiswa.go. Nah, jadi nanti mahasiswa ini fungsinya sebagai controller ya. Kita kasih nama paketnya dulu, controller. Nah, seperti sebelumnya kita import juga. Kita import github.com Gonic, kemudian github.com juga, Genzu GORM. Terus seperti sebelumnya net http, terus model yang terbuat tadi shopee.com/models. Nah, ada satu tipe lagi yang harus kita buat. Ini fungsinya sebagai inputan ya. Sebenarnya tadi sudah kita buat di model ya, tapi namanya input itu kan tidak selalu sama dengan tabel. Jadi
struktur input harus kita buat lagi di sini, meskipun di sini isinya sama dengan yang mahasiswa tadi. Kita ketik lagi, tapi di kasus lain boleh tidak sama dengan database ya, tergantung kasusnya. Oke, itu kemudian nah di sini kita buat function, ada tampil, tambah, kemudian ubah sama hapus ya. Nah di sini untuk tampil data, misalkan tampil. DD-nya besar, kita buat variabel misalkan MHS itu tipenya adalah sebuah array dari model mahasiswa. Nah, jadi saya ulangi, variabel MHS itu tipenya array dari model mahasiswa. Jadi model yang ini. Oke, itu terus kita jalankan perintah find ms. Terus c.json ini untuk membuat respon dengan status http status oke. Gin.h ini datanya, data kita isi dengan MHS. Nah itu ya, selesai untuk controller pertama. Oke, kita ke set main ya, kita import sama kayak model controllernya, kita import shopping.com controller, kemudian kita tinggal buat root aja di sini ya. r.get tadi misalkan mahasiswa ya. Jadi kalau memanggil apa namanya URL localhost 8080 garis miring mahasiswa, nanti memanggil function yang ada di dalam controller, di sini namanya tampil. Cuma yang jadi masalah tampil ini kan sifatnya umum ya, mungkin kita tambah aja mahasiswa tampil, nah ini aja tampil, karena nanti satu file ini bisa digunakan untuk banyak model ya, tapi ini kita kasih
fungsinya namanya kita detailkan aja, mahasiswa tampil. Save lagi, kembali ke sini. Kasih garis miring ya biar jelas. Controller dot tadi namanya apa, mahasiswa tampil. Kita save, coba kita run, ada yang salah nggak? Masket salah, masket. Ini besar ya. Salah ketik, kurang A. Oke, kita coba garis miring mahasiswa. Nah, datanya kosong ya, karena emang masih kosong. Tapi kalau kita coba isi dulu, ini saya isi manual dulu ya. Misalkan 17.01.01.001, namanya misalkan Ani. Nah, ini saya isi manual, kemudian kita coba refresh, sudah muncul datanya. Kita coba isi lagi, 17.01.01.02 Budi. Kita save, kita refresh, sudah tampil ya. Berarti sampai detik ini kita sudah bisa menampilkan data dari tabel mahasiswa. Kita lanjutkan buat yang menambahkan data ya. Scriptnya hampir sama sih, kita modif sedikit aja dari tampil, tambah data mahasiswa, function mahasiswa tambah Nah, di sini kita buat validasi input dulu. Validasi input atau masukan. Nah, tadi sudah kita buat bahwa tipe mahasiswa input itu ada NIM sama nama ya. Kita buat variabel, misalkan masukan atau apa ya, data input itu tipenya mahasiswa input. Nah, kita cek
nggak perlu pakai kurung, nggak apa-apa. Jadi ini awalnya kita cek dulu apakah data yang diinputkan itu strukturnya JSON atau bukan. Kalau nanti errornya tidak nil atau berarti ada error, maka kita munculkan errornya ya. Kita buat format JSON status, kalau ini jangan status oke, status request. Ada kesalahan request karena mungkin data yang diinput formatnya tidak sesuai. Error misalkan jadi di sini errornya nanti bisa di custom sendiri atau dikasih pesan maaf tipe data salah atau apa gitu ya. Cuma ini kita tampilkan aja error dari bawaan yang muncul di sini nanti apa. Terus jangan lupa kita return. Jadi sampai baris ini kalau ada yang salah langsung dikembalikan lagi ke browser atau yang memanggil ya. Jadi tidak dilanjutkan. Tapi kalau tidak ada yang salah, kita lanjutkan untuk proses input data. Misalkan sama kayak tadi, mahasiswa, kita kasih data model mahasiswa. Yes. Kita isi tadi struktur mahasiswa itu ada NIM. Nah kalau yang ini n-nya n besar ya, sesuai yang ada di sini. N-nya n besar. Kita isi dengan data input .nim. Kebetulan ini sama. Terus karena sama ya, jadi mudah. Kalau nanti berbeda juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, berarti ini variabel MHS sudah ada isinya sesuai dengan data yang diinput dari user. Terus proses membuat data. Kita tampilkan hasilnya. Status oke. Oke, selesai ya. Jadi ini baru menyimpan variabelnya, terus ini proses simpannya, ini create dalam kurung dan MAS. Kita panggil di main, kita gunakan metode post ya, r post sama garis miring mahasiswa. Ketika nanti menjalankan post mahasiswa, dijalankan controller dot mahasiswa tambah. Nah, oke, kita coba dulu jalankan apakah ada yang error. Yang salah baris 25. Oh, tidak pakai spasi. Baris 38 kurang koma. Oke, running ya.
Nah, untuk pos ini kita cobanya tidak bisa pakai browser ya, karena kalau di browser agak repot. Kita coba pakai Postman. Oke. Kita ketik http localhost 8080/mahasiswa. Di sini tipenya pos ya, metodenya pos. Coba kita langsung send. Nah ini ada ya, send. Nah, ini ada kurang lengkap ya. Memang di sini belum ada validasi. Kalau datanya kosong harusnya nggak boleh keisi. Ini kalau saya cek di sini sudah masuk ini. Nah, ada satu baris kosong di sini. Kita ganti. Jadi untuk mengirimkan data ke pos mahasiswa kita gunakan body raw, formatnya JSON. Tadi name, misalkan name-nya kita isi 3, terus nama. Oke, strukturnya seperti ini ya, kita send. Nah, berarti ini berhasil masuk karena responnya adalah data yang kita kirim tadi. Kita cek di database sudah masuk, kita cek di browser sudah masuk juga. Oke, sampai sini berarti sudah selesai untuk proses tambah data mahasiswa. Oke, kita lanjutkan untuk ubah data ya. Oke, skripnya hampir sama dengan tambah. Kita copy saja ya biar cepat. Copy, taruh bawahnya aja. Ubah data. Fungsinya kita ganti mahasiswa ubah. Oke, pertama kali kita cek dulu apakah data yang mau dirubah itu ada nggak di database. Kita buat variabel misalkan sama nggak tadi, mahasiswa itu adalah model.mahasiswa. Nah, kita cek db.where name. Nah, kita berdasarkan name ya merubahnya ya. param itu parameternya name dot base ya. Jadi dicari name-nya dulu dan ms dot error. Jadi cari data dulu berdasarkan name, ambil data yang paling awal atau data pertama dot error.
Jadi nilai errornya kita cek, kalau tidak sama dengan nil atau berarti ada errornya, kita kasih respon sama kayak status bad request, kita kasih pesan error. Nah, ini kita kasih pesan misalkan data mahasiswa tidak data tidak ditemukan atau data mahasiswa tidak ditemukan, Nah, jadi kita cek dulu NIM-nya ada nggak di database. Kalau nggak ada, kita kasih pesan data mahasiswa tidak ditemukan. Kemudian sama dengan yang input, kita validasi juga apakah inputnya itu strukturnya JSON atau bukan. Oke, proses ubah data. Untuk proses ubah data, model dalam kurung s.update data input. Oke, setelah itu kita simpan, kembali ke main. Untuk update biasanya kita gunakan metode put. Mahasiswa ubah. Kita simpan, kita coba jalankan lagi. Ada yang salah, baris 53. Ini kurung kerawal ya, kurung kerawal. Oke, berjalan. Oke, kita coba ubah put. Misalkan tadi 003 itu catur, kita kasih nama lengkap Dwi Catur. Kita send. Nah, karena responnya juga sama dengan request, berarti berhasil ubah ini. Kita cek, kita refresh yang di browser sudah berubah. Kita cek juga yang di database juga berubah. Cuma ada yang keliru ini. Nah, apa yang keliru? Karena kita belum mendefinisikan primary key-nya. Berarti yang di mahasiswa ini tadi harusnya di sini ada primary baru bisa berubah. Karena tidak ada primary sehingga ini berubah semua. Ya. Itu yang perlu diingat. Jadi berarti yang di sini tadi ada yang kurang, yaitu primary-nya. GOM primary key. Ya, kita simpan lagi. Kita coba jalankan ulang ya.
Kita cek apakah datanya strukturnya berubah atau tidak. Ternyata di sini tidak ada primary key, sehingga mau nggak mau ini tabelnya harus kita hapus dulu. Kita hapus, kita jalankan ulang lagi. Nah, kita cek dulu database-nya. Masih belum, ada yang keliru, ini enggak pakai koma. Kita simpan lagi. Jadi ini tadi enggak pakai koma ya. Kita hapus lagi database-nya, kita jalankan ulang. Kita cek, sudah ada tabel baru lagi. Kita cek di desain. Nah, di sini sudah ada tanda primary. Jadi kita coba nanti untuk proses tampil ubah hapusnya ya. Kita pakai metode get, datanya kosong, termasuk yang tadi, ini tadi jadi kosong lagi. Terus kita coba tambah pakai metode post ya. Ini misalkan catur gitu, kita send, sudah masuk. Kita cek di browser juga sudah masuk. Kita coba name yang lain, kita send. Kita cek di browser sudah masuk juga. Kita ganti yang ubah, misalkan ini Budinya kita ganti Budi Cahyono ya. Pasien, data mahasiswa tidak ditemukan. Nah, -17 01 01 002 17 01 01 002. Nah, kenapa data tidak ditemukan? Karena di sini apa namanya, parameternya belum kita kirim ya. Parameter. Nih. Jadi harus ada parameternya. Kita coba, kita tambahkan parameter name. Jadi kalau di rootnya nanti menambahkan parameter pakai -2 name. Jadi nanti manggilnya adalah, kalau di Postman itu manggilnya tambah garis miring name-nya berapa, 17 01 01 002. Jadi nanti kalau merubah apa namanya, di sini ada parameternya. Jangan lupa di Ctrl C dulu, kita jalankan ulang. Kita tunggu proses scanning antivirusnya dulu. Oke, kita coba send. Nah, datanya udah berubah ini. Kita cek apakah ini nanti berubah semua atau enggak. Nah, ternyata yang berubah cuma punyanya Budi ya, berarti ini proses ubahnya sudah berhasil. Kita coba yang punyanya Catur juga kita rubah. Bagaimana kalau name-nya ini tidak kita ikutkan, misalkan isinya hanya nama saja, berubah atau tidak? Oke, kita send. Nah, ternyata berubah juga ya. Jadi
data yang kita kirim tidak harus bersama NIM-nya. Jadi cukup kolom-kolom yang dirubah saja yang kita kirim, karena NIM-nya sudah kita gunakan yang parameter di atasnya ini. Kira-kira cukup untuk ubahnya. Setelah ini kita lanjutkan untuk hapus ya. Oke, yang terakhir adalah delete atau menghapus. Ini persis kayak ubah data, scriptnya kita copy saja, copy paste, hapus, kita edit sedikit. Ini juga sama ya, kita cek dulu datanya apakah NIM-nya ada di database atau enggak. Kalau enggak ada, kita tampilkan data mahasiswa tidak ditemukan. Kemudian untuk hapus tidak perlu validasi input, sehingga ini tidak perlu kita tulis. Di sini cukup diganti db delete Nah, seperti itu. Terus ini kita kasih true biasanya. Jadi sebenarnya yang di dalam kurung awal ini terserah kita ya. Ini tergantung aturan web service atau API yang dibuat. Tapi di sini saya kasih data bernilai true kalau proses hapusnya berhasil. Hapus. Kita save, kembali ke main. Untuk hapus metodenya adalah delete. Mahasiswa sama kayak ubah, kita pakai parameter nim controller mahasiswa hapus. Oke, kita stop dulu servernya, Ctrl C, jalankan ulang. Di sini tadi ada dua data ya. Misalkan kita akan menghapus yang punyanya Catur Cahyaning, kita pakai Postman, kita ganti yang delete, kita coba send ya, data true, berarti ini berhasil hapus. Saya refresh, nah data yang Catur hapus ya. Bagaimana kalau kita send lagi ya dengan NIM yang sama? Nah, ada pesan data mahasiswa tidak ditemukan karena memang data ini sudah tidak ada di database. Oke, saya kira materinya sudah cukup untuk tampil, tambah, ubah, sama hapus. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mencoba bagaimana membuat token GPT ya, sehingga API yang kita buat ini tidak semua orang bisa mengaksesnya. Oke, kalau ada yang kurang mohon maaf. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.